langsung saja. Saya dari kelas 19D. Saya adalah mahasiswi semester 4 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang sistem perkandangan babi. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, selanjutnya ada pendahuluan, yaitu kandang merupakan salah satu kebutuhan penting dalam peternakan. Fungsi utama kandang adalah untuk menjaga supaya ternak tidak berkeliaran dan memudahkan pemantauan serta perawatan ternak. Secara tidak langsung, kandang juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil peternakan. Kandang yang fungsional akan menambah pendapatan bagi para pemiliknya. Terdapat banyak sekali jenis kandang, baik berdasarkan tipe maupun bahan yang digunakan untuk membuat kandang tersebut, sedangkan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada fungsi kandang. Yang pertama, untuk menghindarkan terhadap lingkungan yang merugikan, misalnya adanya angin langsung, air hujan, dan matahari. Yang kedua, untuk mempertahankan kehangatan dalam kandang di waktu malam atau dingin. Kita maklumi saja karena tubuh hewan ini itu sendiri mengeluarkan panas, sehingga bisa dikurangi. Yang ketiga, mempermudah tata laksana, seperti pemberian makan, air minum akan menjadi lebih mudah. Yang keempat, mempermudah melakukan pengawasan dalam penggunaan makanan. Misalnya seperti penggemukan lebih mudah diawasi dan dilakukan pencatatan. Yang kelima, ada mempermudah melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan serta kemungkinan adanya gejala penyakit. Yang keenam, menghemat tempat dan mengurangi pengotoran di sembarang tempat. Yang ketujuh, mempermudah melakukan pengawasan terhadap gangguan keamanan seperti pencurian, gangguan binatang buas, ataupun dari sesama kawan yang berbeda umur. Selanjutnya ada persyaratan kandang yang baik. Yang pertama, ada kandang dibangun dengan model terbuka di bagian atas dinding kandang supaya mendapat cukup sinar matahari dan pertukaran udara yang baik. Bagian bawah kandang kalau memungkinkan dapat dibuat tembok setinggi 1 meter. Yang kedua, lantai kandang sebaiknya dibuat dari dasar yang kuat dan kalau memungkinkan dapat dibuat lantai semen, tapi usahakan jangan terlalu licin serta sedikit miring. Yang ketiga, di samping kandang dibuat saluran air yang berfungsi membuang kotoran sewaktu membersihkan kandang. Lebar maupun dalam saluran kandang lebih 25 cm dan agak miring. Kemudian letak pembuangan kotoran agak jauh dari kandang. Yang keempat, atap dapat dibuat dari seng tetapi sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak menyerap panas, misalnya daun sagu atau alang-alang. Selanjutnya ada jenis kandang ternak babi. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berbagai macam kandang menurut konstruksinya, yang kedua berbagai macam kandang menurut kegunaannya. Yang pertama, menurut konstruksinya, kandang tunggal yaitu bangunan kandang yang terdiri dari satu baris saja. Yang kedua, kandang ganda itu bangunan kandang yang terdiri dari dua baris yang letaknya bisa saling berhadapan ataupun bertolak belakang. Yang kedua, berbagai macam kandang menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya, kandang babi bisa dibangun sesuai dengan tujuan. Menurut kegunaannya yang kita kenal seperti kandang induk. Kandang induk ini yang efisien ialah jika kandang tersebut nyaman bagi induk dan sekaligus nyaman bagi anak-anak yang dilahirkan, sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan kesempatan hidup pada kandang tersebut. Pada pokoknya, kandang babi induk ini bisa dibedakan antara kandang individual dan kandang kelompok. Kandang individual ini, pada kandang ini satu ruangan hanyalah disediakan untuk seekor babi. Konstruksi kandang ini ialah kandang tunggal, di mana kandang hanya terdiri dari satu baris kandang. Kandang tersebut atap bagian depannya dibuat lebih tinggi daripada bagian belakang, tetapi pada saat hujan, atap bagian depan diusahakan bisa ditutup. Untuk ukuran kandang tersebut sebagai berikut. Tinggi bagian depan 2,5 meter, bagian belakang 2 meter panjang, 2,5 meter ditambah halaman pengumbaran yang terletak di belakang sepanjang 4 meter. Yang ketiga, tinggi tembok itu 1 meter. Yang keempat, lebarnya 3 meter. Yang kelima, padarannya itu yang berukuran panjang 4 meter itu lantainya bisa dibuat dari pasangan semen, tanah, atau batu, di mana induk bisa makan di situ pula. Sedangkan untuk dinding depan bisa dibuat dari tembok
bambu, papan, atau bahan lainnya seperti anyaman kawat. Bahannya itu harus kuat, diusahakan dengan anyaman yang kecil supaya anak-anaknya tidak bisa keluar. Kandang ini juga perlu dilengkapi dengan gate lain atau pintu penghalang. Kandang tersebut juga dilengkapi dengan tempat makan khusus untuk anak-anak babi. Tempat makan ini diberi pagar pemisah agar induk tidak bisa mengganggu makanannya. Terus kedua, yang terakhir dilengkapi dengan lampu pemanas. Yang terakhir, kandang diberikan tilam dari jerami kering. Yang kedua ada kandang kelompok. Kandang kelompok ini kandang induk kelompok sama seperti pada kandang individual. Biasanya konstruksi kandang ini ialah kandang ganda, sehingga bisa dilengkapi dengan gang atau jalan yang dapat dipakai untuk memberi makan dan air minum. Sedangkan alat perlengkapannya lainnya seperti pada kandang tunggal. Kandang kelompok dibagi menjadi dua, yaitu ada kandang venneting atau penggembukan. Yang kedua ada kandang pejantan. Kandang venneting ini pada prinsipnya sama dengan kandang induk, akan tetapi perlengkapan dan ukuran lebih sederhana. Masing-masing bisa dibangun konstruksi tunggal atau ganda. Konstruksi ganda ini bisa dipakai untuk kelompok venting yang jumlahnya lebih besar. Namun tiap-tiap unit tak akan melebihi 12-15 ekor. Di samping kandang venting ini berbentuk kandang kelompok, tetapi ada pula yang berbentuk baterai. Kapasitas atau ukurannya seperti 1 meter persegi per 1 ekor babi yang berat badannya rata-rata 80 kg. 0,75 meter persegi untuk berat badan, 50 kg per ekor. Yang ketiga ada 0,5 meter persegi untuk babi berat badan 35 kg per ekor. Yang ke C ada kandang pejantan. Kandang pejantan ini dibangun khusus terpisah dari babi induk dan usahakan agar bangunan itu kuat yang dilengkapi dengan halaman pengumbaran agar pejantan bisa exercise lantai dan bisa melihat babi-babi betina dari halaman. Ukurannya yaitu 2 x 3 meter dan halaman 4 x 3 meter. Tinggi kandang bagian depan 2 meter, belakang 1,5 meter. Selanjutnya ada letak kandang. Tata letak kandang ini biasanya disesuaikan dengan keadaan atau topografi lahan, namun harus memenuhi syarat teknis kandang ternak babi, kandang betina sebelum dan selama bunting, terutama terhadap segi-segi higienis dan sosial ekonomis yang lebih menguntungkan. Yang pertama ada segi higienis. Agar bisa diperoleh jaminan kandang serta lingkungan yang higienis, bebas dari infeksi penyakit, maka lokasi kandang harus dipilih, yaitu tempat yang lebih tinggi dari lingkungan sekitar, tempat yang mudah dibuat saluran atau pembuangan air, tempat yang terbuka bukan di bawah pohon besar atau rindang, sebab pohon yang rindang akan menutupi masuknya sinar matahari ke dalam kandang sehingga kandang menjadi lembab dan kurang sehat. Hal ini dimaksudkan agar air hujan mudah lepas, mudah mengalir dan meresap ke dalam tanah, sehingga kandang yang di sekitarnya waktu hujan tidak tergenang air, sebab keadaan lingkungan yang selalu tergenang air akan menyebabkan bakteri dan parasit hidup. Dan pada sosial ekonomisnya bisa dipakai sehingga dapat dasar pertimbangan untuk memilih tempat antara lain dekat dengan sumber air, karena babi itu memerlukan banyak air untuk keperluan minum, memandikan atau membersihkan lantai. Yang kedua ada dekat sumber bahan makan. Bahan makanan ternak babi adalah makanan penguat seperti katul, bungkil kedelai, bungkil kelapa. Bahan-bahan tersebut merupakan hasil ikatan usaha pertanian. Oleh karena itu, usaha ternak babi ini akan lebih menguntungkan apabila diusahakan di tempat-tempat yang letaknya dengan toko-toko makanan atau dengan pabrik penggilingan. Yang ketiga, mudah dicapai kendaraan. Tempat-tempat yang mudah dicapai oleh kendaraan berarti mempermudah komunikasi dan transportasi, baik di dalam usaha memperoleh makanan ataupun menjual hasil. Yang keempat, dekat dengan peternakan. Ternak babi memerlukan pengawasan langsung baik terhadap kesehatan ataupun keamanan. Untuk bisa menjamin keperluan tersebut, bangunan kandang ini hanya mungkin bisa teratasi dengan cepat apabila peternak bisa menangani secara langsung. Yang keenam, dekat dengan areal perluasan. Usaha ternak babi yang dipelihara
akan begitu sangat cepat. Untuk mengimbangi perkembangan tersebut harus dibangun kandang baru. Perluasan kandang ini hanya mungkin bisa dilakukan apabila pendirian kandang pertama dipilih tempat yang sekiranya masih mungkin untuk pembangunan lebih lanjut. Tentu saja, hal ini hanya dilakukan bagi usaha-usaha besar. Selanjutnya ada konstruksi kandang. Konstruksi kandang ini dibuat agar babi merasa nyaman saat tinggal. Yang terbagi menjadi ada ventilasi dan ada dinding, atap, dan lantai. Ventilasi ini berguna untuk mengeluarkan kotoran dari dalam kandang dan menggantikan udara segar dari luar. Yang ketiga ada dinding, atap, dan lantai, merupakan isolasi pembatas terhadap lingkungan terutama untuk menjaga kestabilan udara di dalam kandang. Karena yang dilengkapi dengan pembatas ini banyak manfaatnya. Ini adalah catatan mengenai temperatur dan kelembapan optimal yang diperlukan ternak babi. Anak babi itu temperaturnya 21-27 Celcius yang kelembabannya 70%. Sedangkan babi sapihan itu temperaturnya 21-24 derajat Celcius dan kelembapannya 70%. Induk menyusui temperaturnya 16-21 derajat Celcius dan kelembapannya 70% juga. Babi dewasa itu temperaturnya 16-21 derajat Celcius, di kelembapannya 70% juga. Alat-alat atau perlengkapan kandang. Agar produksi peternak yang kita lakukan sesuai dengan yang diharapkan, maka alat-alat atau perlengkapan kandang juga harus dipenuhi. Perlengkapan kandang yang merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produksi. Kandang yang sempurna memerlukan perlengkapan yaitu yang pertama tempat makan dan minum, yang kedua bak air, yang ketiga bak penampungan kotoran, yang keempat pintu kandang. Selanjutnya ada pemilihan lokasi kandang. Perencanaan lokasi usaha peternakan babi, terutama yang usaha besar, perlu disiapkan untuk jangka panjang. Misalnya dipersiapkan untuk jangka waktu 25-50 tahun masa yang akan datang. Karena modal yang diinvestasikan relatif tinggi. Penting pula diperhatikan dari faktor fisik, ekonomi, sosial, terutama di Indonesia, juga agar sesuai dengan makna yang terkandung dalam Peraturan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun terutama Pasal 16. Berdasarkan analisis tersebut dapat diperkirakan secara terperinci dampak negatif dan positif. Dampak yang perlu ditentukan antara lain banyaknya manusia yang akan terakhir di sekitarnya, luas wilayah penyebaran dampak, lama dampak berlangsung, intensitas dampak, banyak komponen lingkungan lainnya yang akan terkena. Yang keenam, sifat kumulatif dampak tersebut yang berbalik, reversibel, dan tidaknya irreversibel dampak. Luas lahan peternakan babi harus cukup luas dengan besar usaha peternakan. Yang kedua ada topografi lahan itu yang memungkinkan digunakan untuk peternakan babi sedapat mungkin dari areal perkandangan dapat disalurkan limbah ternak ke tempat yang penampungan limbah oleh grativitas saja. Yang ketiga ada permukaan air dalam tanah dengan semakin banyak masyarakat gunakan persediaan air tanah untuk dipakai sehari-hari. Jarak kandang dari pemukiman ini jarak terdapat mencemari lingkungan dalam bentuk pencemaran air, permukaan maupun di dalam tanah udara. Dari sebab itu, jarak peternakan dalam hal kandang ini harus mengurung ternak. Harus diperhatikan jarak minimalnya dari pemukiman. Yang terakhir ada suhu. Bangunan kandang babi untuk daerah tropis seperti Indonesia lebih sederhana dibandingkan dengan untuk daerah subtropik atau daerah beriklim dingin. Suhu Indonesia rata-rata 27,2 derajat Celcius, namun di berbagai daerah berbeda, tergantung dari letak geografis, ketinggian altitud tempat, kelandaian sinar angin, hujan, dan kelembaban. Suhu optimal bagi ternak babi yaitu baru lahir berat badan 1-2 kilo. Suhu optimalnya 35 derajat Celcius yang menyusui bobot badannya 2-5 kilo. Suhu optimalnya 25-34 derajat Celcius. Yang ketiga, lepas sapi atau fase pertumbuhan itu bobot badannya 5-40 kilo, suhu optimalnya 18-24 derajat Celcius. Yang keempat,
Fase pertumbuhan atau pengakhirannya itu berat badan 40-90 kg, suhu optimalnya 12-22 derajat Celcius. Babi bunting itu berat badan 130-250 kg, suhu optimalnya 14-20 derajat Celcius. Yang terakhir, induk menyusukan anaknya itu berat badan 130-250, suhu optimalnya 5-18 derajat Celcius. Suhu ini bagi babi berbeda-beda menurut umur atau bobot badannya. Anak babi yang baru lahir memerlukan suhu relatif tinggi, sedangkan babi dewasa memerlukan suhu relatif rendah. Terdapat juga syarat-syarat faktor fisik bangunan kandang yang untuk daerah tropis, bahan bangunan yang tahan lama, relatif murah, dan berdaya pantul tinggi terhadap sinar matahari. Kedua, berkemampuan rendah menyimpan beban panas yang berasal dari tubuh ternak. Terdapat landasan atau atap cukup. Yang keempat, langit-langit bangunan cukup tinggi sesuai kebutuhan. Yang kelima, terjamin sirkulasi udara yang baik. Yang keenam, luas ruangan bagi ternak cukup memadai. Yang ketujuh, arah memanjang poros. Bangunan kandang adalah timur-barat, berbeda dari arah bangunan di daerah beriklim tropis ataupun beriklim dingin. Apabila terdapat kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa, dah.